Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zakat.tv. Alhamdulillah, kita lanjut kembali silaturahmi kita dalam program bincang-bincang yang begitu dahsyat, penuh hikmah, dan sangat fenomenal. Terutama bagi Anda kaum perempuan, yaitu dalam muslimah. Pada hari ini, kita kedatangan seorang bintang tamu sekaligus narasumber kita sekaligus penulis buku Dahsyatnya Sabar. Beliau juga begitu dahsyat sepertinya, sahabat Zakat TV. Ya, apa kabar Pak Ustadz Pak Ahmad Hadi Yasin ya Pak? Ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Pak, perjalanan lancar menuju kemari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bagaimana Pak bisa sampai tercetus ide untuk menulis buku yang begitu dahsyat dan kebetulan bestseller ya Pak ya? Alhamdulillah. Dahsyatnya Sabar. Ya. Dari judulnya aja sudah menarik sekali ini Pak. Iya, jadi berawal dari pengalaman pribadi di mana kami merasakan adanya ujian yang cukup berat gitu. Jadi kami menikah ketika itu pinginnya cepat punya anak, tapi ditunggu-tunggu kok lama nggak datang. Akhirnya kurang lebih 3 tahun ikhtiar kami merasa bahwa kami harus siap kalau suatu saat ternyata Allah tidak ngasih. Akhirnya kami pelajari ilmunya tentang kesabaran itu sambil mempelajari sambil kami tulis. Subhanallah, setelah jadi buku, Allah ngasih karunia, istri saya langsung hamil. Jadilah buku. Alhamdulillah. Jadi setiap Sabar. detik-detik peristiwa yang dialami Pak Ustadz dan istri semuanya termuat dalam buku ini ya Pak? Iya, tapi bukan sebagai pribadi, sebagai ilmu. Jadi ilmu tentang sabar. Ya. Jadi menurut Pak Ustadz sendiri nih ya, apa sih makna sabar sebenarnya ini Pak Ustadz? Iya, sabar itu seperti dijelaskan oleh para ulama, artinya adalah bertahan. Bertahan dalam hal ini konteksnya 3 hal, bertahan dalam menjalankan perintah Allah, kemudian bertahan dalam menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, kemudian bertahan menghadapi segala ujian Allah. Jadi perintah, larangan, dan ujian semua harus ya kita hadapin. Dilalui dengan hampir mendekati takwa gitu ya Pak. Iya. Kalau memang sabar itu kan termasuk akhlak kita. Iya. Islam itu intinya ada 3, nomor 1 keimanan, kemudian nomor 2 Islam atau syariat Islam, yang ketiga akhlak. Sabar ini termasuk akhlak. Bagaimana kita bersikap, itu yang diajarkan oleh ilmu tentang sabar, syukur, istiqomah, ikhlas itu termasuk rangkaian akhlak dalam Islam. Kadang kita sering mendengar nih Pak Ustadz ada istilah, sabar bisa aja nih, tapi kalau udah melampaui batas tuh bagaimana gitu kan? Ada batasnya gitu ya? Iya, sabar itu apa memang ada batasnya atau bagaimana nih menurut Pak Ustadz sendiri, pandangannya seperti apa? Iya. Dalam buku ini kami sampaikan juga bahwa dalam sebuah kisah gitu kan, suatu ketika Rasulullah SAW di suatu sore beliau jalan-jalan bertandan ke rumah sahabatnya yaitu Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di sana Abu Bakar tentu sangat senang kedatangan Rasul kan, tapi pada saat yang bersamaan tiba-tiba datang orang A'rabi, kalau bahasa kita mungkin wong deso. Jadi orang desa datang menghadap Abu Bakar dan tiba-tiba mencaci maki, mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak enak didengar. Mendengar cacian itu Abu Bakar senyum. Rasulullah senyum juga melihat tingkah laku Abu Bakar. Melihat caciannya tidak digubris, orang kampung ini meningkatkan lagi dengan cacian yang lebih dahsyat, dan Abu Bakar senyum lagi. Rasulullah senyum lagi melihat tingkah laku Abu Bakar. Melihat 2 kali tidak mempan, ketiga kalinya ditingkatkan lagi dengan cacian yang lebih dahsyat lagi. Abu Bakar nggak tahan. Abu Bakar membalas mencacinya dan Rasulullah pergi. Melihat ekspresi Rasulullah, Abu Bakar bingung, dikejarnya Rasulullah. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasul, kenapa? Jangan biarkan kami berada dalam kebingungan." Itu kata Abu Bakar.
Terus Rasulullah menjelaskan, ketika kamu dicaci, kamu senyum, saya melihat banyak sekali malaikat mendatangi kamu dan mereka berdoa buat kamu. Saya senyum, kata Abu Bakar, kata Rasul. Terus ketika kedua kalinya kamu dicaci lagi, kamu senyum lagi, malaikat semakin banyak berdatangan dan semua berdoa buat kamu. Saya senyum lagi. Tapi ketika ketiga kalinya kamu dicaci dan kamu membalas, semua malaikat itu pergi, yang datang adalah setan, saya pergi. Saya nggak mau bertemu dengan setan. Artinya apa? Sesungguhnya kesabaran itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kemampuan seseorang. Masing-masing orang itu berbeda satu dengan yang lain dalam mengekspresikan kesabarannya. Jadi tergantung bagaimana seseorang itu mengekspresikan kesabarannya ya Pak Ustadz ya. Iya, jadi sabar tidak ada batasnya, yang ada batasnya kemampuan seseorangnya ya Pak ya. Ustadz. Jadi kembali lagi ke individunya ya Pak Ustadz ya. Betul. Baik sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Baik sahabat Zakat TV, masih bersama saya Ade Fitria, dan di samping saya juga masih ada Pak Ustadz Ahmad Hadi Yasin yang akan membahas secara tuntas tentang bukunya yang berjudul Dahsyatnya Sabar. Ya Pak Ustadz, tadi menarik sekali ya melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya. Bagaimana ini Pak Ustadz mengukur seseorang itu bisa dikatakan sabar atau tidak, itu kan tadi kembali lagi ke individunya masing-masing ya Pak Ustadz ya? Iya, iya. Jadi ya bagaimana mengukur seseorang itu bisa dikatakan sabar atau tidak, itu gimana tuh Pak Ustadz? Ukurannya sebenarnya ukuran itu ada dua. Sabar menurut manusia dan sabar menurut Allah, katakanlah begitu. Tapi paling tidak memenuhi standar minimal. Contoh ketika misalnya rumah tangga diterpa ujian, apakah ujian itu ya dari mana datangnya, apakah dari dirinya sendiri atau datang dari luar? Ketika dia bisa mampu mempertahankan rumah tangganya, ya itulah sudah sabar. Itu minimal itu. Atau ketika orang sakit gitu kan, ketika dia tidak terlalu mengeluh kepada orang lain, tapi dia mengeluhnya sama Allah, dialah orang sabar. Karena memang ya bukan tidak boleh mengeluh, tapi kalau bisa jangan mengeluh sama orang gitu. Mengeluhlah sama Allah. Kalau sama orang ngasih tahu aja supaya orang ngasih solusi barangkali. Belum tentu juga kalau mengeluh sama manusia itu sendiri solusinya. Betul. Bahkan malah ada yang menambah down individu itu sendiri ya Pak Ustadz ya. Lalu tadi menarik sekali Pak Ustadz cerita Pak Ustadz yang dulu katanya Pak Ustadz belum dikaruniai anak, terus Pak Ustadz menunggu, kemudian itu selama berapa lama ya Pak Ustadz ya? Saya dulu waktu itu kurang lebih 3 tahunan. Oh gitu. 3 tahunan. Bagi sebagian orang ya relatif ya. Mungkin bagi sebagian orang itu pendek, tapi saya merasakannya lama karena menunggu. Lalu gimana nih Pak Ustadz perasaannya ketika hikmah apa saja sih yang didapat dari menunggu selama 3 tahun itu? Ya. Atau mungkin berlanjut nggak tuh hikmahnya itu setelah ya itulah hikmah bertahun-tahun menunggu? Hikmah sabar itu ya meraih hasilnya gitu. Iya. Karena kata Nabi, as-sabru diyaun, sabar itu cahaya. Kenapa Nabi mengibaratkan kesabaran itu dengan cahaya? Kenapa tidak disebut seperti uang? Kenapa tidak seperti emas gitu yang banyak diburu orang gitu kan? Karena emosi itu adalah gelap. Gelap. Dalam kegelapan orang tidak bisa membedakan, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
Tapi kalau dengan kesabaran, dia akan tahu mana sabar itu berarti cahaya ya. Iya. Dia akan tahu mana yang baik, mana yang Mana buruk. yang buruk. Artinya tidak emosional kan gitu. Nah, begitu mendapatkan tentu syukur. Nah, karena orang Islam itu tugasnya cuma dua. Dikasih ujian harus sabar, dikasih anugerah harus bersyukur kan gitu. Iya Pak Ustadz, ini kan program kita ini, program muslimah ini Ya. tentunya kepada sahabat-sahabat muslimah ini bagaimana nih Pak Ustadz membentuk pribadi muslimah yang biar supaya mereka tuh teguh hatinya gitu loh Pak Ustadz. Ya ini memang Biasanya kalau kaum Hawa itu kan memang agak ini ya Pak Ustadz, agak sulit Emosian ya, ya. emosional, tingkat emosionalnya lebih tinggi ya Pak Ustadz. iya, saya kira tidak ada lain kecuali dia itu belajar ya. Harus punya ilmu. Karena orang tidak punya ilmu itu ya tidak punya pegangan. Ilmu itu kan petunjuk kan gitu. Iya. Dengan punya ilmunya saja tidak cukup, tapi harus berlatih. Wanita memang makhluk Allah yang sangat istimewa gitu kan. Sampai-sampai saking istimewanya dalam Al-Quran Allah kasih satu surat namanya surah An-Nisa, surah tentang wanita. Banyak sekali ujiannya, mulai dari ngurus dirinya sendiri, ngurus rumah tangga, bahkan dia harus menerima titipan Allah bernama janin. Allah titipkan di rahim wanita yang tidak mungkin dititipkan kepada laki-laki, nggak mungkin itu. Oleh karena itu tanggung jawab, beban, tanggung jawab wanita itu, amanah Allah kepada wanita itu sangat besar sekali. Oleh karena itu dia harus terus berlatih supaya dia bersabar. Ya caranya dengan antara lain dengan mencari inspirasi dari kisah-kisah orang-orang terdahulu ya. Dan itu sudah banyak, apakah itu di Quran atau di hadis. Kalau di Quran itu misalnya ada kisah tentang Siti Asyah. Siti Asyah. Iya, Siti Asyah itu seorang wanita istri Fir'aun. Dia itu begitu sabar mempertahankan keyakinannya, mempertahankan prinsipnya. Dengan apa? Meskipun suaminya begitu kejam, tapi dia tetap tidak goyah gitu, mempertahankan bahwa Allah Tuhan dia. Bukan Fir'aun suaminya yang mengaku Tuhan itu. Sampai digoreng pun dia kan dilemparkan ke kuali. Untuk mempertahankan keyakinannya dia tidak goyah. Dia tetap Ya. tidak terpengaruh. Sebegitu kuatnya dia mempertahankan prinsip dan keyakinannya hanya demi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lalu bagaimana nih Pak Ustadz cara menjadikan sabar ini sebagai prestasi terutama bagi sahabat muslimah kita ini Pak Ustadz? Ya. Banyak sekali contoh mendengar, melihat dari peristiwa-peristiwa sekitar kita. Contoh kecil saja, ya contoh kecil tapi bisa jadi besar. Orang yang sabar menunggu di perlintasan kereta api saat kereta api mau lewat. Bagaimana dia harus menunggu, betapapun dia terburu-buru supaya dia berprestasi kan. Iya. Kalau dia tidak sabar, dia terobos perlintasan kereta api, dia tersambar oleh kereta api, apa jadinya gitu kan. Betapa hancurnya dia gitu. Siswa yang bersabar belajar, gigih, kuat, begitu selesai ujian, apa yang dia peroleh? Prestasi yang tinggi, kan gitu. Ya itulah prestasi yang akan diraih oleh siapapun yang bersabar, terutama bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak Ustadz, yang berkaitan dengan prestasi tadi nih Pak Ustadz Ya. ya. Siapa sih sebenarnya yang menginspirasi Pak Ustadz nih ya? Kan ini adalah prestasi Pak Ustadz ya, termasuk prestasi Pak Ustadz yang begitu dahsyat. Ya. Siapa yang menginspirasi Pak Ustadz nih untuk menerbitkan dan menulis buku sedahsyat ini Pak Ustadz? Ya saya kira gini, inspirasi itu bisa datang dari mana saja, tapi terus terang inspirasi itu harus yang kita teladani adalah manusia agung, yaitu Rasulullah SAW. Betapa besar beliau memberi contoh kepada kita, mulai dari rasa sabar, mulai dari sikap bersyukur dia, ya itulah yang harus kita tiru kan. Seperti apa, bagaimana cara seseorang meniru Rasulullah, itu perlu belajar. Belajar saja tidak cukup, tapi perlu berlatih. Nah, jadi
bagaimana seseorang mengatasi emosi supaya bisa meraih prestasi kan gitu. Iya, betul. Nah, caranya adalah Rasulullah pernah mengajarkan kalau kita lagi emosi nih, emosi dalam keadaan duduk cobalah berdiri. Emosi dalam ruangan cobalah keluar ruangan. Misalnya suami istri lagi berantem nih, cobalah ajak keluar ruang, ajak makan di mana, ajak jalan-jalan untuk supaya tidak jenuh gitu kan. Ya itulah trik-trik. Banyak trik antara lain misalnya Rasulullah mengajarkan cobalah berwudu. Emosi itu kan sumbernya setan. Setan itu Allah ciptakan dari api. Api itu bisa mati kalau kena air. Iya. Maka dengan berwudu aja masih belum mempan, cobalah mandi gitu. Oh, gitu. Insya Allah akan semakin teredam itu emosi. Ya, dengan tidak emosi maka semua akan clear, semua akan jernih, mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang kalau kita lagi emosi nggak jelas mana yang benar, mana yang salah kan gitu. Selalu aja mengaku dirinya kita benar kan gitu. Iya. Saya kira gitu. Setiap orang emosi pasti selalu menganggap, wah saya nih yang paling benar gitu. Betul. Kadang dinasihatin pun juga nggak mempan ya Pak Ustadz Susah. ya. Susah. Soalnya lagi emosi kan. Iya. Tapi kalau kita punya ilmunya, sudah selesai. Iya. Gitu. Memang harus seperti itu ya Pak Ustadz ya. Iya. Baik sahabat muslimah, jangan kemana-mana, kita lanjutkan perbincangan kita yang semakin seru ini setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat.tv masih bersama saya dan juga Pak Ustadz Ahmad. Tadi meneruskan perbincangan selanjutnya nih Pak Ustadz. Sabar itu ada kaitannya nggak sih sama tekun? Sama ketekunan seseorang itu gimana tuh Pak Ustadz? Iya. Apakah ada kaitannya? Iya. Sangat berkaitan. Jadi orang memang harus bersabar, dan ketika seseorang bersabar, kita harus tekun atau konsisten di dalam kesabaran. Tapi konsisten di sini bukan berarti statis ya, bukan harga mati dalam arti tidak stagnan gitu. Karena sabar itu bukan berarti kalah. Orang banyak mengartikan sabar itu kalau dipukul orang diam aja jangan melawan kan gitu. Nah, kan bukan seperti Iya. itu, tapi sabar yang dinamis gitu kan. Sabar yang aktif gitu. Iya. Mengalah belum tentu kalah ya Pak Ustadz Iya, ya. mengalah. Orang ketika mencaci maki kita tidak melawan kan, apa yang rugi dari kita kalau kita tidak Iya. melawan? Justru disitulah prestasi kita. Gitu. Lalu Pak Ustadz, anaknya sudah usia berapa Pak Ustadz? Sekarang kira-kira 3 tahunan lebih. Oh, apakah dari sejak usia seperti itu sudah diajarkan tentang kesabaran Pak Ustadz? Mendidik Iya. anak itu baiknya sejak kapan ya Pak Ustadz mendidik kesabaran seorang anak itu? Ya harus, jadi kalau kepada anak mendidik itu ya antara lain misalnya ketika dia minta sesuatu terus pengennya buru-buru, kita bilangin ke dia nah, dia akan terusin tuh sabar gitu kan. Jadi dari Iya harus umur, seperti itu. Tunggu nak, sebentar lagi sayang ya, sabar. Kan, Sabar. gitu. Ya, dan walaupun belum lancar iya, ya tetap harus di iya. ini nih. Satu sisi lain ya kita sendiri harus ngasih contoh kepada dia gitu. Ya seperti apapun emosi kita ya kalau bisa kita tahan gitu kan. Supaya ya dia jangan niru kalau kita ternyata emosian kan gitu. Jadi dari mulai kecil pun, Dari mulai mulai kecil. baru bisa ngomong A, B, C, D juga memang betul. sudah harus dididik untuk kesabaran ya Pak Iya, Ustadz ya? dilatih lah. Iya, dilatih. Pak Ustadz, orang yang nggak sabar itu kan mendekati dengan keputusasaan ya Pak Ustadz ya? Betul.
Ini gimana nih Pak Ustadz cara mengatasi keputusasaan seseorang ini Pak Ustadz? Iya. Sebenarnya kan gini. Allah ngarunia kita namanya akal. Iya. Di depan kita itu ada pilihan. Ketika kita galau, marah, emosi, entah diputusin pacar atau di PHK dari pekerjaan gitu kan. Pilihan kita ada dua katakanlah. Apakah kita mau naik ke gedung lantai 19, lantas kita melompat, terjun dan pasti mati gitu kan? Atau kita nggak melakukan apa-apa, justru kita lari kepada orang keberadaan yang telah menciptakan kita. Kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia segalanya. Dia yang dulu kita membuat kita lahir, Dia yang menganugerahi kita kedudukan, rizki dan segalanya. Maka pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau jadi orang putus asa atau malah kita menjadi orang yang selamat kan gitu. Ya semua tergantung kita. Pilih yang mana yang mau yang mana yang mau diraih kan gitu. Kadang kalau kita lagi dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit itu loh Pak Ustadz. Ya. Kadang kita juga kalau dalam keadaan yang emosionalnya tinggi, kadang kita suka tidak bisa memilih tuh Pak Ustadz, ini benar nggak ya yang saya lakuin, ini benar nggak ya gitu. Itu menghadapi kondisi seperti itu bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, disitulah kecerdasan seseorang dipertanyakan itu. Orang biasanya kalau lagi terjepit kecerdasannya muncul. Biasanya gitu. Saat galau nih, justru disitulah dia harus menentukan pilihan. Kalau kita tidak mampu, tanya kepada orang. Kita punya teman yang baik. Teman kita ada banyak, ada yang baik, ada yang buruk. Orang-orang soleh, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, cari orang yang soleh. Bukan dalam istilah orang pinter, enggak. Orang yang baik, apakah itu ustadz, konsultan, kiai, ajengan atau siapapun. Gitu. Ya menurut dia bisa dijadikan panutan. Betul. Ya Pak Ustadz ya, bukan teman yang malah ketika kita cerita malah menjerumuskan gitu Pak Ustadz. Cari itu, solusi. Iya, tambah parah itu solusi. Tanpa itu sebagai salah satu solusi ya. Iya. Tentu saja solusi yang paling baik adalah minta keputusan sama Allah Subhanahu wa taala. Terus ada ayat-ayat khusus nggak sih Pak Ustadz agar kita bisa meningkatkan kesabaran diri kita ini loh Pak Ustadz? Saya kira doa-doa khusus, doa-doa khusus. Berdoa, minta kepada Allah karena kita itu sangat lemah manusia itu. Jadi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang paling kita mengerti, curhat sama Allah. Minta agar Allah mengaruniakan kesabaran, ya Allah, berilah kesabaran kepada diri saya, dan Rasulullah juga memberi contoh itu. Agar kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesabaran. Baik Pak Ustadz, dari perbincangan kita yang seru ini, menurut Pak Ustadz, bagaimana nih Pak Ustadz? Harapannya bagaimana nih Pak Ustadz? Saya kira yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana muslimah itu antara lain mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Apakah itu dengan belajar, mengaji, atau apapun yang positif. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang baik. Jangan malah sebaliknya, karena teman itu sangat berpengaruh. Saya kira itu ibarat kata Nabi, bergaul dengan pandai besi kita kecipratan aroma tidak sedapnya, tapi kalau bergaul dengan penjual parfum ya minimal kecipratan wanginya. Gitu. Ya, jadi baik sahabat Zakat TV, seru sekali ya perbincangan kita hari ini. Untuk membentuk pribadi yang sabar, kita juga harus melihat lingkungan sekeliling kita dan bergaul dengan orang-orang yang tepat agar kita menjadi seperti mereka. Terima kasih sahabat Zakat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.